Fatalnya, ini nanti kan korosi ini terjadi terus melakukan kikisan, Pak. Waduh. Kikisan ini bisa mengakibatkan dia nyebrang. Ini disebabkan apa, Mas? Air radiator yang seperti apa yang membuat blok mesin ini jadi keropos? Kisaran 10 tahunan bisa membuat korosi seperti ini, Pak. Patahannya stang piston yang masih nempel di crankshaft ini tadi yang akan menyabet biasanya di sini menjadi bolong atau pecah. Sekalipun dia aluminium, ini bisa mengalami korosi. Dan harganya juga mahal. Mungkin dengan harga mobilnya lebih mahal mesinnya. Korok radiator itu hanya mengamankan korosi yang terjadi di radiator, tapi tidak di mesin, dalam mesin. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat APD. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini sore hari ini kita sudah buat 3 konten ini. Wah, menarik semua nih, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, berbagi ilmu buat Sobat APD ya. Meledak semua, tapi tidak ada korban jiwa. Baik, Mas Ardi, ini mobil di depan kendalanya apa? Dan apa yang mau kita bagi dengan Sobat APD ya? Ini ada Nissan X-Trail, Pak, mesin KR25. Dia sudah mengalami overhaul mesin mungkin udah 2 kali ya. Karena sebelum kita bongkar mesin ini, itu sudah kita dapati headnya itu sudah menggunakan yang asbes. Kan kalau aslinya bawaan itu kan dia menggunakan yang plat besi. Nah, ini dia menggunakan asbes. Nah, kita kemarin datang ke sini dia karena olinya bercampur dengan air. Oke. Ya, gitu. Jadi bercampur dengan air ini penyebabnya tadi dari adanya kebocoran. Ini kan di sini air, Pak. Di air. Jadi olinya di mana? Olinya itu di sini. Jadi ini adalah ruangan oli sampai masuk ke dalam sini. Ini adalah di sini oli. Oke. Nah, kita sudah ini pun juga ini oli. Nah, kita kemarin sudah banyak sekali, Pak ya, untuk video-video yang kita ambil tentang masalah air, tentang masalah pelumasan juga ada. Nah, di sini kita akan berbagi bahwasanya mesin ini sekalipun dia aluminium ini bisa mengalami korosi. Sebagaimana besi itu bisa korosi, Pak. Aluminium juga bisa korosi ternyata. Nah, korosinya di mana? Untuk mobil ini mengalami korosi di sini, Pak. Di area water jacketnya. Nah, ini kan air, Pak ya, tempatnya air nih. Ini kamarnya air ini dia, kalau kita lihat ini kamarnya oli sama kamarnya air itu lebih cepat korosi yang kamarnya air. Ini di sini ada kamar oli ya? Ya, kamarnya air ini yang ini, air. Kalau kamarnya oli yang ini. Kamarnya oli masih bening ya? Iya, masih tapi bening. Kamar air dia udah banyak keropos. Wah. Mas, ini ngomong-ngomong nih, dia di depan mata nih, kelihatan kan ya? Ya. Sebagai contoh nih buat Sobat APD ya. Ini disebabkan apa, Mas? Air radiator yang seperti apa yang membuat blok mesin ini jadi keropos seperti Jadi air radiator yang kandungan mineralnya tinggi, Pak. Jadi mengakibatkan karat yang berlebih. Karat tersebut dia berakibat pada korosi. Korosi itu dia seperti kalau air laut itu mengikis ya, Pak ya. Mengikis di area dalam ini, Pak, dinding-dindingnya ini, Pak. Nah, ini kan nanti kalau misalnya kita bicara fatalnya, ini nanti kan korosi ini terjadi terus melakukan kikisan, Pak. Kikisan ini bisa mengakibatkan dia nyebrang. Air ini nyebrang. Nah, kemungkinan besar kemarin nyebrang itu kan rata-rata umumnya di sini, Pak. Titik-titik ini. Kenapa dia titik-titik ini rawan nyebrang air? Karena ini adalah titik dari pertemuan 2 silinder. Kemudian dia lebih tipis. Jadi pertemuan 2 silinder. Kalau ini kan dengan ini nggak ketemu panas. Tapi kalau ini ketemu ini kan panas-panas. Akhirnya dia rata-rata yang mengalami cedera nih di sini, Pak. Nah, kalau cederanya di sini dia biasanya melengkung. Pemoyaan ini terjadi. Kenapa pemoyaan terjadi? Karena panas yang tidak merata. Jadi panas berlebih mengakibatkan pemoyaan yang nggak merata. Nah, pemoyaan yang nggak merata ini mengakibatkan air itu nyebrang. Kan air kan meresap melalui celah-celah kecil, Pak. Iya. Bahasanya dulu apa, Pak? Pelajaran apa itu? IPA. Baik. Nah, air itu meresap melalui celah-celah kecil, akhirnya dia nyebrang. Akhirnya air itu masuk ke dalam piston. Piston yang tadinya gerak, dia melakukan pembakaran, air ikut terbakar. Tapi kalau ketika pistonnya berhenti, sementara ini tekanannya dari water jacket ini masih besar, akhirnya debit air itu masuk ke sini. Sedikit masuk, akhirnya ini penuh dengan air. Kita pernah buka waktu dulu awal-awal video APD itu, Pak, kita buka ternyata dalamnya isinya air. Betul. Jadi airnya itu nyebrang sini.
Ketika airnya nyebrang sini, kemudian dia ada celah di antara piston sama silinder, maka air itu masuk ke situ, kemudian masuk ke dalam ruang oli yang ada di bawah. Akhirnya olinya tercampur dengan air, sehingga kalau oli tercampur dengan air ada beberapa kemungkinan. Di antara yang paling banyak itu adalah kemungkinannya adalah menjadikan kualitas pelumasannya jadi jelek. Akhirnya benda atau komponen di dalam mesin yang harusnya terlumasi dengan oli, karena olinya itu dia pelumasannya jelek, akhirnya jadi aus. Nah, kalau aus, metalnya aus, kemudian nanti bisa ngejam pistonnya atau macet. Itu nanti bisa, kalau piston udah macet sementara crankshaft masih muter, itu yang terjadi patah. Nah, patahannya stang piston yang masih nempel di crankshaft ini tadi yang akan menyabet biasanya di sini menjadi bolong atau pecah. Runtutannya banyak. Itu water hammer, dikenal sebagai water hammer. Nah, kembali ke kasus ini, Pak. Yang kita khawatirkan adalah ini, Pak. Ini sih masih alhamdulillah masih ketahuan. Nah, ketahuan, kemudian dia dilakukan slap, akhirnya tidak jadi kelengkungan berlebih. Nanti kalau misalnya ini dibiarkan, ini bisa menjadi keropos, akhirnya nyebrang, Pak. Akhirnya. Solusinya kalau udah keropos, maka dilas. Ditambah? Ditambal pakai daging sejenis dengan yang sebahan ini. Kemudian dia nanti diratakan, slap rata. Nah, kemudian pulih kembali. Tapi tentunya penempelan las-lasan dengan ini bisa berakibat pada gempil, atau artinya ngelupas kembali, Pak, kalau dia udah panas. Gitu. Enggak bertahan lemnya, las-lasannya. Kita pernah menemukan bertahan ada, tapi ada juga yang dia baru kita proses rakit saja, Pak. Itu dia sudah mulai kelihatan gempil. Waduh. Itu karena itu tadi efek dari las itu bisa jadi juga berdampak buruk pada silinder. Ketika dia dilas kemudian dipanas, ini silinder kan anggap aja bulat ya, Pak ya. Yeah. Ketika dilas di sini kan panas, akhirnya memuai sehingga dia bentuknya bukan lagi bulat tapi oval. Tanpa kasat mata lah ya. Tanpa kasat mata. Nah, kita bisa tahunya oval dari mana? Kita masukkan piston ini kan dari atas, Pak. Ketika kita masukkan piston dari atas, ada beberapa yang udah dilas itu menjadi malah nggak bisa masuk. Seret betul ya? Seret, sehingga harus dilakukan membawa piston tersebut ke bengkel bubut kembali. Nanti di bengkel bubut itu di slap di bagian tengahnya menyesuaikan dengan piston. Nah, itu kalau udah di slap itu biasanya nanti ketika panas itu dia pemuainya tidak kembali seperti semula sebelumnya. Waduh, Sobat Tapedia, ini gara-gara hal sepele sebenarnya. Salah memilih air radiator ya? Iya, betul. Yang harusnya pakai coolant digunakan air biasa. Air biasa, kira mengikis. Kayak gitu. Nah, baik. Nah, kalau sudah seperti ini Mas Erdi, kan ditambal tadi. Ya. Nah, kalaupun sudah ditambal masih tidak menyelesaikan masalah, ganti blok, Pak. Ganti blok. Nah, ganti blok itu nomornya bagaimana? Nah, kalau untuk ganti blok biasanya kalau yang dulu kami dari dealer itu dia ada banyak request, jadi permintaan ke pihak legalitas yaitu kepolisian, kemudian nanti dari pabrikan itu langsung memberikan surat rekomendasi. Itu kalau baru itu ya? Kalau baru. Dan harganya juga mahal, mungkin dengan harga mobilnya lebih mahal mesinnya. Bagaimana dengan rekomendasi yang mesin bekas? Mesin bekas bisa dipakai, cuman kita nggak tahu legalitasnya, Pak. Nah, pasti kan kalau mesin bekas kan, misalnya anggap aja memang mesin bekas itu yang kita beli secara legal, artinya beli dengan spesialis copotan. Iya, copotan bulan itu kan ada tuh. Singapura gitu ya. Gitu kan, itu kan dijual belikan. Nah, tapi kan untuk legalitasnya untuk bisa turun ke jalanan kan tentunya Pak Polisi juga harus tahu. Nah, kayak gitu. Nah, daripada ribet kayak gitu, atau mendingan teman-teman memelihara mesin ini menggunakan coolant kalau misalnya belum terlambat. Kayak gitu. Selagi belum terlambat gunakan coolant. Nah, Mas Ardi, nanti ini kan akan dirakit ulang nih. Oh iya, tentu. Akan menggunakan gasket plat apa? Gasket yang asli plat ya. Nah, apakah ini mempengaruhi Mas yang sudah bopeng ini dengan gasket yang tipis? Betul. Jadi nanti kalau kita menggunakan yang asbes kembali, tentunya asbes itu kan dia nanti akan lebih cepat jebol, Pak. Dibandingkan dengan yang plat. Nanti kalau dengan yang plat dia pertama lebih rapat, kemudian dia lebih pipit, dan ini masih ada celah sekitar 0,5 cm atau sekitar 5 milian, ya ini masih aman. Karena di sini pun sebenarnya ini ada jalur penyeberangan air, Pak. Dan ini
jarak antara jalur penyeberangan air dengan silinder ini kan dia mungkin hanya 2,5 sampai dengan 3 mili. Iya, ya. Ini lebih tipis dibandingkan sini dan ini masih aman lah untuk digunakan meskipun dia ada korosi sekitar kurang lebih sekitar 3 mili di sini. Nah, kalau mobil-mobil sudah dari awal memang mungkin dari pabrik menggunakan coolant ya? Ya, coolant. Tapi mungkin diganti oleh pengguna. Nah, itu berapa lama Mas pernah kau temukan bahwa kasus itu mengakibatkan korosi sebanyak ini? Ya, kalau ini kita bicara masalah mobil ya, mungkin ini mobil usianya 2004 ya. Sekarang 2024, 20 tahun. 20 tahun dia mengalami korosi seperti ini. Anggap aja kalau di 20 tahun itu dia mungkin 10 tahun dia menggunakan air biasa. Jadi mungkin kalau kita bicara masalah usia, kita nggak bicara jarak tempuh ya. Yeah. Itu masalah usia mungkin ya kisaran 10 tahunan bisa membuat korosi seperti ini, Pak. Ya, gitu. Tidak ada solusi Mas ya? Kalaupun kita menggunakan air biasa, agar tidak korosi nggak ada solusi ya kalau air biasa ya? Kita untuk korosi ini kan kita nggak bisa ngontrol Pak, tentunya. Yang kita bisa hanya untuk mengantisipasi supaya korosi itu minim terjadi. Nah, satu di antara caranya adalah dengan menggunakan air coolant. Meskipun kita selalu mungkin lebih cepat mengorok radiator. Korok radiator itu hanya mengamankan korosi yang terjadi di radiator, tapi tidak di mesin dalam mesin. Sedangkan di mesin nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Masa kita harus bongkar untuk membersihkan water jacket yang di sini, kayak gitu. Ini pun kita sudah coba bongkar, kita coba bersihkan menggunakan alat yang ini ya, seadanya, tapi tetap saja yang karat yang menempel di dalam sini ini tidak bisa kita bersihkan secara total. Nah, kalau sudah sampai seperti ini Mas nih, sampai parah lah ya dilihat ya, korosinya. Ini bagusnya dibersihkan atau dibiarkan? Kalau dibersihkan kan bisa bopeng-bopeng. Menambah ya? Bisa menambah. Jadi kita membersihkannya ini aja Pak. Selama dia tidak, kalau dikasih coolant kira-kira dia tidak rontok. Seperti itu. Jadi kita menggunakan sikat, yang sikat itu bukan yang berbahan besi. Tapi kita menggunakan bahan yang sejenis kayak sikat biasa gitu saja, tapi kita menggunakan cairan foam sehingga mampu meresap ke arah yang ada karatnya, tapi dia tidak sampai mengakibatkan rontokan dari korosi tersebut kayak gitu. Jadi kita perkirakan ini pun jika kalau kita jugil kayak gini, ini nggak akan rontok. Keras ya? Keras. Ini keras ya. Ini seperti ini keras, nggak akan rontok. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, ini akan dipakai air apa Mas? Air radiator coolant. Kita akan memakaikan coolant. Nah, nanti untuk radiatornya sendiri kemarin sudah kita sudah kita bawa ke spesialis radiator. Pastinya di spesialis radiator sudah digunakan radiator pressure tester tekanan, udah uji coba tekanan dan tinggal instalasi. Insya Allah nanti kalau udah model kayak gini ngerakit paling sekitar 3 hari udah mesin udah naik ke atas, kemudian udah starter. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Kita lebih aware terhadap mesin kita sehingga mesin bisa berusia lama dan minim cost atau perbaikan. Biaya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.